Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini kembali saya mengajak teman-teman untuk melihat perkembangan terkini proyek-proyek yang ada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Nah teman-teman, perjalanan hari ini kita mulai dari jalur pipa ya. Jadi yang di bawah ini teman-teman adalah jalur pipa dari Intex Paku menuju ke kawasan ibu kota Nusantara. Jadi teman-teman, Intex Paku merupakan salah satu penyuplai air baku ke ibu kota Nusantara selain dari Bendungan Sepaku Semoy. Dan di Intex Paku terdapat juga instalasi pengolahan air ya. Nah nantinya teman-teman, air yang ada di Intex Paku akan disalurkan ke keran-keran yang ada di ibu kota Nusantara. Dan sebelumnya sudah diproses dengan instalasi pengolahan air, kemudian disalurkan ke ibu kota Nusantara melalui jaringan pipa yang dilengkapi teknologi food grade. Dan pipa-pipa ini teman-teman masuk dalam paket pengerjaan jaringan perpipaan transmisi air minum SPAM Sepaku yang berfungsi mengalirkan air minum dari lokasi IPA menuju ke reservoir induk dengan kapasitas 2 kali 6.000 meter kubik dengan menggunakan pipa baja diameter 1000 mm sepanjang 15,9 km. Lalu teman-teman, untuk lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan jalan inspeksi, lampu penerangan jalan umum atau PJU, shelter, green belt, jembatan jalan inspeksi, dan vegetasi. Nah teman-teman, di depan sudah ada lokasi pembangunan dari rumah susun pasukan pengamanan presiden. Dan di sini akan dibangun sebanyak 9 rumah susun ya, atau 9 tower. Oh iya teman-teman, jadi upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di ibu kota Nusantara sebentar lagi akan tiba, bertepatan pada 17 Agustus tahun 2024. Salah satu persiapan untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia di ibu kota Nusantara, pemerintah kini tengah mengkebut sejumlah infrastruktur dasar. Selain Istana Negara, infrastruktur yang sedang dikebut saat ini adalah pembangunan rumah susun ASN Hankam. Dan infonya, pembangunan rumah susun ASN Hankam di ibu kota Nusantara pada akhir April 2024 rata-rata telah mencapai progres 40%. Dan terdapat 47 tower rusun yang akan dibangun di ibu kota Nusantara. Dan untuk lokasinya tersebar ya teman-teman di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Jadi dari 47 tower rusun yang dibangun di ibu kota Nusantara tidak terkonsentrasi pada satu titik lokasi. Seperti halnya rusun ASN 1 itu berdekatan dengan Hotel Nusantara. Lalu rusun ASN 2 dan 4 itu berdekatan dengan rumah tapak jabatan menteri. Lalu ada juga rusun ASN 3 yang berdekatan dengan rusun Polri dan BIN. Dan terakhir ada rusun ini ya teman-teman, yang di depan kita ini adalah rusun Pas Pampres. Lokasinya berdekatan dengan kawasan Istana Negara. Sedangkan untuk rinciannya teman-teman, jadi pembangunan rusun ini dari 47 rusun terdiri atas 31 rusun untuk ASN. Lalu rusun Hankam terdiri atas 7 rusun untuk Polri dan Badan Intelijen Negara atau BIN, serta 9 rusun untuk pasukan pengamanan presiden. Dan nantinya pada bulan Juli tahun 2024 ini, PUPR menargetkan 12 rusun bisa rampung. Jadi dari 47 rusun, 12 akan ditargetkan selesai pada bulan Juli ya teman-teman. Salah satunya ialah rusun Pas Pampres ini. Dari tower yang akan dibangun pada Juli besok, 2 tower akan dirampungkan. Jadi dari 9 tower yang dibangun di depan ini teman-teman, 2 ditargetkan akan selesai pada bulan Juli. Jadi target ini juga didorong oleh penyelenggaraan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 dan yang akan dilaksanakan di ibu kota Nusantara. Seperti rusun ASN di IKN lainnya, rusun untuk Pas Pampres ini bertipe 98 meter persegi untuk tiap unitnya. Dibangun di atas persil seluas 15,1 hektar dan memiliki 12 lantai di tiap towernya yang masing-masing terdiri dari 60 unit. Nantinya per unit akan dihuni oleh 4
4 orang. Tiap unit terdiri dari 3 kamar tidur, ruang makan, ruang keluarga, 2 kamar mandi, serta dapur dan ruang cuci. Menurut Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, rusun Pas Pampres dirancang dengan konsep smart building seperti rusun ASN di IKN lainnya, di mana ini selaras dengan konsep smart city ibu kota Nusantara. Adapun konsep smart building tersebut diwujudkan dalam sejumlah pengaplikasian, salah satunya panel smart home system yang bisa diakses melalui gawai pintar, dimulai dari smart door lock yang memerlukan PIN. Selain itu juga bisa menggunakan tapping kartu secara on-off yang memudahkan akses masuk keluar unit. Selain sebagai teknologi pintar, untuk pintu teknologi ini juga bisa untuk menggerakkan kipas angin, menyalakan dan mematikan lampu, CCTV, televisi hingga AC secara otomatis. Sementara itu, nantinya rusun Pas Pampres serta rusun ASN lain akan dikelola oleh sebuah manajemen khusus yang dibentuk oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Nah teman-teman, kita bergeser kembali ya, dan di depan ini sedang ada pembangunan untuk Plaza Legislatif. Jadi Plaza Legislatif merupakan salah satu ya ruang terbuka hijau yang akan ada di Ibu Kota Nusantara. Dan saat ini teman-teman sudah ada plaza seremoni yang sudah rampung dikerjakan, dan nantinya akan menyusul plaza-plaza lainnya yang akan dibangun. Seperti halnya yang di bawah ini, Plaza Legislatif. Dan juga saat ini juga dibangun ya teman-teman di lokasi dekat Beranda Nusantara, yaitu Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dan ada juga Plaza Yudikatif. Mungkin kita akan lihat lokasinya di next liputan ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan perjalanan, dan kali ini saya menuju untuk melihat progres pembangunan dari kantor Kementerian PUPR. Nah teman-teman, jadi kantor Kementerian PUPR yang dibangun di IKN ini terdiri dari 2 wing, yakni wing 1 dan wing 2, yang berarti terdapat 2 paket kontrak, di mana untuk paket kontrak wing 2 itu sebesar 1,3 triliun rupiah, dan paket kontrak wing 1 sebesar 640 miliar rupiah. Pembangunan kantor Kementerian PUPR ditargetkan selesai secara bertahap pada Agustus dan Desember tahun ini. Pembangunan kantor Kementerian PUPR ini teman-teman berlokasi dekat dengan kawasan Istana Negara ya. Jadi tepat di depan kita ini teman-teman adalah kantor Kementerian PUPR di wing 2 ya. Dan lokasinya di sisi timur dari lapangan upacara. Dan tepat di depan dari kantor Kementerian PUPR wing 2 terdapat pembangunan kantor Kementerian PUPR wing 1. Jadi kalau melihat desain, nanti akan ada jembatan sebagai penghubung antara kantor Kementerian PUPR wing 1 dan wing 2. Dan kantor Kementerian PUPR wing 1 ini berdekatan dengan kantor Kemenko bidang Marves ya teman-teman. Lalu juga yang tak kalah masif pembangunannya, di depan ini ada pembangunan kantor Bank Indonesia tahap 1 ya. Dan sebagai informasi teman-teman, jadi nantinya desain gedung baru dari kantor Bank Indonesia ini akan berbentuk menyerupai burung Garuda dengan tema Garuda Fitta Raksa Rupa. Makna ini sejalan dengan peran Bank Indonesia sebagai penjaga kestabilan makroekonomi bangsa untuk pertumbuhan yang berdaya tahan. Dengan operasional Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara yang lebih dekat dengan pemerintah serta lembaga lain, Bank Indonesia sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional akan lebih mudah dan optimal dalam melakukan sinergi dan koordinasi dalam menjalankan tugas. Hal itu untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya, dan saya ucapkan salam Nusantara.